Selamat datang di Bung HN Channel, salam keadilan. Maraknya debt collector yang menarik jaminan fidusia di masyarakat itu menjadikan keresahan bagi masyarakat itu sendiri, di mana para debt collector menarik jaminan fidusia biasanya tidak sesuai dengan prosedur atau aturan hukum. Masyarakat masih kebingungan terkait penarikan jaminan fidusia tersebut, dikarenakan minimnya upaya-upaya pemerintah dalam menyampaikan aturan-aturan yang diatur dalam jaminan fidusia tersebut. Kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat ini menjadikan keresahan di tingkat masyarakat. Kalau kita ketahui dalam pasal 7 POJK nomor 6.07 tahun 2002 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat yang di sektor jasa keuangan, itu pelaksana jasa keuangan wajib mencegah direksi atau komisaris, pegawai atau pihak ketiga di mana mereka bekerja di pelaku jasa keuangan tidak boleh merugikan konsumen. Nah, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan debt collector atau pihak ketiga dalam menarik jaminan fidusia. Yang pertama adalah menggunakan cara ancaman. Yang kedua, melakukan tindak kekerasan yang bersifat mempermalukan. Yang ketiga adalah memberi tekanan baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Harusnya kita memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat terkait hak-haknya dan kewajiban debt collector tersebut. Debt collector juga wajib ketika mengambil jaminan fidusia tersebut, yaitu harus membawa dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh pihak perusahaan atau pihak pelaku jasa keuangan tersebut. Nah, dokumen tersebut adalah satu, dia harus mengenalkan sebuah identitas, yang kemudian dia harus mengeluarkan sertifikat profesi di bidang penagihan yang berlisensi di OJK. Yang ketiga adalah surat tugas dari perusahaan, yaitu surat tugas perusahaan pembiayaan. Yang keempat, itu ada debitur yang one prestasi. Yang kelima adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Nah, ini harus dipahami, harus dimengerti oleh masyarakat kita. Ketika debt collector atau pihak ketiga tidak membawa dokumen-dokumen tersebut, maka masyarakat penjamin fidusia tersebut boleh tidak menyerahkan jaminan tersebut. Apa yang dilakukan oleh debt collector tersebut, menarik sebuah jaminan fidusia di tengah jalan, itu tidak diperbolehkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa penarikan itu tidak boleh mempermalukan penjamin fidusia tersebut. Ketika ada debt collector mengambil paksa sebuah jaminan fidusia di jalan, itu justru debt collector atau pihak ketiga tersebut itu bisa dikenakan upaya hukum pidana, yaitu perampasan. Oke, berarti kalau begitu ada dua hal terkait pengambilan entah di rumah ataupun di tempat ya. Jadi kalau debt collector itu secara dokumen dia bisa menunjukkan, kemudian penjamin fidusia telah melakukan one prestasi, maka debt collector itu boleh mengambil jaminan fidusia tersebut. Tapi dengan satu syarat, ketika penjamin fidusia tersebut menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut. Jika penjamin fidusia tersebut tidak mau menyerahkan, maka debt collector atau pihak ketiga melalui perusahaan jasa keuangan tersebut meminta permohonan ke pengadilan setempat untuk dilakukan permohonan eksekusi. Oke sahabat Bung HN, itu analisa-analisa atau edukasi yang saya berikan terkait jaminan fidusia, di mana masyarakat agar lebih paham terkait hukum atau sadar hukum atau melek hukum. Terima kasih, salam keadilan.